Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-An'am yang berisi 165 ayat. Kita sudah sampai pada halaman 138, yaitu Al-An'am ayat 82 sampai 90 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 82 muhtadun, kalau berhenti boleh dibaca muhtadunah, ada tambahan ha yang disebut sebagai ha sakab. Kemudian ayat 83 darajatin, ini tanwin bisa diganti kasroh biasa, darajati. Kemudian ayat yang ke-85 wa Zakaria, ini boleh ditambah dengan hamzah menjadi Zakaria a. Kemudian wal yasa, ini boleh dibaca wal laisa, berarti Nabi Yasa atau Nabi Laisa. Kemudian 87 siratin boleh pakai sin, siratin, sebagaimana pada ayat-ayat yang lain sama juga. Kemudian pada ayat 89 wan nubuwah, ini boleh dipanjangkan wan nubuwah. Kemudian ayat terakhir ayat 90 iqtadih, ini ada haknya. Sepakat para ulama kalau berhenti maka wajib ada haknya. Fabihudahu muqtadih, harus ada haknya ya. Tapi ketika sambung maka boleh pakai hak, boleh tidak. Boleh dibaca fabihudahu muqtadih qul atau fabihudahu muqtadihi qul atau fabihudahu muqtadi qul iqtadi qul. Nah, berarti haknya dihilangkan. Ini boleh hanya dihilangkan ketika bacaannya disambungkan.
Ini semuanya adalah qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka pada surat Al-An'am ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur imanahum, iman mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika, merekalah, lahum, bagi mereka, al-aman, keamanan, yaitu keamanan besok di akhirat, wahum, dan merekalah orang-orang yang muhtadun, mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kunci supaya kita selalu mendapatkan hidayah dan kunci supaya kita besok di akhirat aman, tidak ketakutan sama sekali adalah dua. Yang pertama, kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yaitu membenarkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga membenarkan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita mencampur iman kita dengan kezaliman. Nah, ayat ini ketika turun, para sahabat merasa keberatan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Semua kita pasti melakukan kezaliman. Kezaliman kan ada tiga, ya. Kezaliman kepada Allah itu syirik. Kezaliman kepada manusia misalnya menuduh, maling dan sebagainya. Kezaliman kepada diri sendiri yaitu berbuat maksiat. Nah, semua kita pasti berbuat maksiat. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa yang dimaksud kezaliman di sini bukan kezaliman secara umum, tetapi kezaliman yang dimaksud di sini adalah kezaliman yang disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innasyirka ladzulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Surat 31 ayat 13. Sesungguhnya syirik sungguh kezaliman yang besar. Jadi tafsirnya ayat ini tadi, surat Al-An'am ayat 82, kezaliman itu adalah kesyirikan. Maka orang muslim yang tidak melakukan syirik, itulah yang berhak mendapatkan keamanan besok di akhirat. Melakukan syirik nanti di akhirat akan ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga ketakutan dalam neraka, naudzubillahi min syarri dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berarti ini adalah satu hadis qudsi. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ajma'u li abdi amnaini wala khaufaini, tidak mungkin saya kumpulkan untuk hambaku dua kali merasa aman atau dua kali merasa takut. Maksudnya gimana? In huwa aminani fid dunya, kalau dia merasa aman dari saya di dunia, artinya tidak takut sama Allah. Akhaftuhu yauma ajma'u ibadi, akan saya bikin takut dia besok pada hari saya mengumpulkan seluruh hamba-hambaku, yaitu di akhirat kelak. Wa in huwa khafani fid dunya, tapi kalau di dunia dia takut kepadaku sehingga tidak berani melanggar aturan-aturanku, amantuhu yauma ajma'u ibadi, akan saya beri keamanan dia pada hari saya kumpulkan hamba-hambaku, yaitu kelak di akhirat. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, derajatnya adalah hadis hasan. Maka kunci supaya kita aman di akhirat adalah hendaklah di dunia kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan membalas yang sebaliknya. Di dunia merasa aman dari Allah, tidak takut sama sekali sama Allah, maka di akhirat akan dibikin takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia kita takut sama Allah, maka di akhirat kita akan dibikin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 83. Wa tilka, dan itulah, hujjatuna, hujjah kami. Atainaha, kami telah memberikan hujjah itu, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, ala qaumih, terhadap kaumnya yang membantahnya. Narfa'u, kami tinggikan, darajati, derajat-derajat, man nasya'u, orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, hakimun, maha bijaksana, alimun, maha mengetahui.
Yang dimaksud hujjah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah kalimat-kalimat yang sudah kita baca pada halaman sebelumnya kemarin. Jadi Nabi Ibrahim mendebat kaumnya, kenapa kalian itu menyembah berhala? Ya. Berhala tidak bisa bergerak apa-apa, tidak berhak untuk disembah. Ini bintang lebih berhak disembah karena dia punya sinar, tapi ternyata tidak berhak karena dia ternyata tenggelam. Bulan lebih berhak disembah karena dia lebih besar. Matahari lebih berhak lagi disembah, tapi ternyata semuanya tidak ada yang berhak disembah karena ternyata semuanya hanyalah makhluk belaka. Nah, maka debatnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang menggunakan akal, sehingga dengan akalnya seseorang bisa mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memikir dengan akal sehatnya dia akan tahu bahwa alam semesta ini pasti ada penciptanya. Nah, itulah yang merupakan hujjah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, sehingga dia berhasil membungkam kaumnya yang mendebat tentang adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah mengatakan Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang Allah kehendaki. Orang muslim karena Islamnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di dalam surga. Orang kafir karena kafirnya akan direndahkan derajatnya oleh Allah di dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin yang masuk ke dalam surga ini juga bertingkat-tingkat. Sebagiannya berada di surga yang tinggi, sebagiannya di surga yang sedang, sebagiannya di surga yang bawah. Nah, maka salah satu orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah para ulama ahli ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu akan beberapa derajat yang tinggi. Maka supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beriman dan marilah kita mempelajari ilmu dan mengamalkan. Karena kalau kita mempelajari ilmu dan mengamalkan, berarti termasuk orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu. Kalau hanya tahu saja tapi dimasukkan otak kemudian tidak diamalkan, itu bukan utul ilma. Utul ilma itu dikasih ilmu kemudian diamalkan, itu utul ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, sampai-sampai semut-semut yang ada dalam lubang-lubangnya, sampai-sampai juga ikan-ikan yang ada di laut-laut, mereka semuanya mendoakan kepada orang yang mengajarkan kepada manusia akan kebaikan, yaitu agama. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Maka wajar kalau orang yang mempunyai ilmu kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia, ini ditinggikan derajatnya oleh Allah karena ternyata dia didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kemudian ayat 84 Allah mengatakan wa wahabna, dan kami memberikan lahu kepada Nabi Ibrahim Ishaqa, putra bernama Nabi Ishaq, wa Yaquba, dan cucu bernama Nabi Yaqub. Kullan, masing-masing, yaitu semuanya tadi Ishaq Yaqub. Hadaina, telah kami berikan hidayah. Wa Nuhan hadaina, dan Nabi Nuh juga kami berikan hidayah. Min qablu, sebelum itu. Wa min dzurriyyatihi, demikian juga dari keturunan beliau ada namanya Dawuda, Nabi Dawud, wa Sulaiman, dan putranya yaitu Nabi Sulaiman, wa Ayyuba, ada juga Nabi Ayyub, wa Yusufa, Nabi Yusuf, ini cucunya Nabi Ishaq, anaknya Nabi Yaqub, wa Musa, dan juga Nabi Musa, wa Harun, dan kakaknya yaitu Nabi Harun. Wa kadzalika, dan seperti itulah najzi, kami membalas al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagian nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diutus oleh Allah jumlah totalnya 124.000 nabi. Sebagaimana sahih dalam Musnad Ahmad riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul yang diutus oleh Allah jumlahnya 315 rasul. Jadi nabi lebih banyak, 124.000. Rasul lebih sedikit, 315.
Adapun yang terkenal 25 nabi dan rasul itu maksudnya 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Quran. Jadi dari 315 nabi dan rasul itu yang disebutkan dalam Quran adalah berapa? 25. Nah, 25 itu antara lain yang disebutkan dalam ayat ini Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ini kedua, ketiga Nabi Nuh, keempat Dawud, 5 Sulaiman, 6 Ayub, 7 Yusuf, 8 Musa, 9 Harun. Kalau kita perhatikan, ini dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kelompok. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ini kan bapak dan anak. Dan kedua-duanya sama-sama nabi yang menjadi raja. Nabi Dawud adalah raja, Nabi Sulaiman juga raja. Adapun Nabi Ayub dan Nabi Yusuf ini sama-sama nabi yang mendapatkan musibah yang besar. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun gak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Nabi Yusuf bertahun-tahun dijebloskan dalam penjara. Nah, maka para nabi itu sudah cukup sebagai contoh untuk seluruh manusia. Ada orang yang kaya, mencontohlah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bagaimana menggunakan kaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang miskin, ada yang selalu dapat musibah, mencontohlah kepada Nabi Ayub, Nabi Yusuf bagaimana mereka bersabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi ini sudah komplit untuk seluruh umat manusia apapun kondisi mereka. Contoh ada pada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan Nabi Harun ini kakak beradik. Nabi Musa disebutkan lebih dulu, Nabi Harun disebutkan lebih belakang, padahal Nabi Harun adalah kakaknya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Maka seorang adik lebih utama daripada kakaknya tidak ada masalah. Sebagaimana seorang anak lebih utama daripada bapaknya tidak ada masalah. Karena semua itu adalah berdasarkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 85 Allah mengatakan wa Zakaria dan Nabi Zakaria, wa Yahya dan putranya yaitu Nabi Yahya, wa Isa dan Nabi Isa, wa Ilyasa dan Nabi Ilyas. Kullun masing-masing itu minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Jadi semua nabi itu pasti soleh, tapi tidak semua orang soleh pasti apa? Nabi. Jadi soleh itu lebih umum. Maka setiap nabi pasti soleh, tapi tidak semua orang soleh berarti nabi. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sama-sama dibunuh oleh kaumnya. Disebutkan dalam hadis yang dhaif, tetapi memang sudah terkenal dalam sejarah bahwasanya Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Inna min hawanid dunya, sesungguhnya bukti rendahnya dunia Allah di hadapan Allah. Anna Yahya bin Zakaria, bahwasanya Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria, qatalathum ra'atun, dibunuh oleh seorang wanita, bahkan disebutkan wanita ini wanita pelacur. Hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya dhaif. Nah, maka kalau ada orang yang dibunuh, dizalimi, seperti saudara-saudara kita di KM 50 dibunuh. Nah, ada contohnya, Nabi Zakaria juga dibunuh, Nabi Yahya juga dibunuh. Sabar saja, nggak ada masalah. Karena di dunia ini urusan belum selesai, akan dibereskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nabi Isa kenapa disebutkan setelah Nabi Yahya? Karena Nabi Isa dan Nabi Yahya ini adalah saudara keponaan, saudara jadi ibunya Nabi Yahya dengan ibunya Nabi Isa, nah, ini bersaudara. Berarti apa ini, Pak? Sepupuan. Nah, jadi ibna al-khalah, ibunya sama. Nabi Yahya punya ibu, Nabi Isa punya ibu. Nah, ini ibu sama ibu ini apa? Bersaudara. Nah, berarti itu adalah khalah, ibna al-khalah. Maka disebutkan berbarengan. Dan dalam hadis Isra Mi'raj disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sudah sampai ke langit yang kedua, ternyata bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga keduanya digabungkan oleh Allah di langit yang kedua pada saat sekarang ini, oleh Allah Subhanahu wa taala digabungkan.
Adapun Nabi Ilyas ini saya tidak banyak mendengar cerita tentang beliau. Kita cari-cari hadis-hadis yang sahih tentang beliau, ternyata tidak kita temukan atau belum kita temukan. Adanya hadis-hadis yang dhaif. Misalnya hadis yang mengatakan Al-Khadir huwa Ilyas. Nabi Khadir itulah Nabi Ilyas. Ada lagi yang mengatakan Ilyas wal Khadir akhwan. Oh, tidak begitu. Nabi Ilyas dan Nabi Khadir itu dua bersaudara. Bapaknya sama-sama orang Persia, ibunya juga ibunya dari Romawi, tapi hadis ini palsu. Sehingga kita tidak temukan hadis yang sahih tentang Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Tapi kita percaya ada Nabi Ilyas, dan kita percaya ada Ustadz Ilyas mengajar di masjid ini. Ada apa? Nabi Ilyas. Ada orang bernama Ilyas dan dia seorang nabi. Ada. Dalilnya apa? Ayat ini. Surat Al-An'am ayat 85. Kemudian ayat 86 Allah mengatakan wa Ismail, juga Nabi Ismail, wal Yasa'a atau wal Laysa'a, dan Nabi Yasa' atau Nabi Laysa', wa Yunusa, dan Nabi Yunus, wa Luta, dan Nabi Lut, wa kullan, dan masing-masing faddalna, kami berikan kelebihan, alal alamin, atas seluruh alam. Nabi Ismail kita semua tahu ini putranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disebutkan oleh sebagian ulama Nabi Ibrahim memiliki 6 putra yang lain selain Ismail dan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim putranya 8. Sehingga kalau panjenengan punya putra 8, bergembiralah, sama dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Ibrahim putranya cowok semua. 6 cowok tambah lagi Ismail, Ishak juga cowok semua. Berarti 8 semuanya cowok. Nabi Ilyasa atau Nabi Laysa ini kita tidak banyak temukan riwayat tentang beliau, dan kita temukan dalam Quran hanya ada 2 tempat. Pada surat ini, surat Al-An'am, juga disebutkan pada surat Shad ayat 48. Wal qur Ismaila wal Laysa'a atau wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Kemudian Nabi Yunus, semua kita tahu namanya Yunus bin Matta. Dia adalah seorang nabi yang dimakan oleh ikan karena dia pergi dari kampung kaumnya sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihukum oleh Allah dengan dimakan oleh ikan. Tapi tidak lama, karena beliau selama di dalam perut ikan, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim berdoa dengan doa Nabi Yunus ini dalam masalah apapun juga kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menghadapi musibah-musibah besar, masalah-masalah rumit, maka hadapilah dengan doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tapi para ulama mengatakan doa-doa yang ada fadilahnya ini tidak ada fungsinya kalau hati kita tidak meyakini. Jadi jangan hanya ucapan mulut, tapi ucapan mulut, hati kita juga yakin kepada Allah seyakin-yakinnya. Ini bisa menyelesaikan masalah dengan izin Allah, maka diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada surat yang lain, yaitu surat Al-Ankabut ayat 26, Allah mengatakan fa'amana lahu Lutun. Nabi Lut beriman mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim punya saudara namanya Haron, bukan Harun ya, Haron. Nah, Haron ini punya anak namanya Lut. Lut ini kemudian mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga dia pun berhijrah bersama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengikuti dakwah beliau. Kemudian ayat 87 Allah mengatakan wa min abaihim, dan dari bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, wajtabainahum, dan kami telah memilih mereka, wahadainahum, dan kami telah memberikan hidayah mereka, ila siratin, kepada jalan mustaqimin, yang lurus, yaitu jalan Islam yang menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam ini disebut jalan lurus. Kenapa? Karena lurus menuju kepada Allah.
Kalau kita mengikuti Islam ini akan sampai kepada Allah, nanti masuk surga, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kita Islam ini sampai kita mendapatkan husnul khatimah, sehingga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ada orang-orang yang ijtabainahum, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai orang-orang pilihan. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain al-mukhlasin, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surat apa? Yaitu pada surat Yusuf ayat 24. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Tapi ini ayat boleh juga dibaca mukhlisin, ya. Kalau dibaca mukhlisin, lamnya kasrah, ini artinya orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlasin, lamnya di fathah, ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, marilah kita senantiasa menjaga amal-amal kebaikan dan menghindari amal-amal keburukan. Kemudian ayat 88 Allah mengatakan, "Dzalika, itulah hudallahi, petunjuknya Allah. Yahdi bihi, Allah memberikan petunjuk dengannya, may yasha'u, kepada siapapun yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Walau asyraku, dan kalaulah mereka melakukan syirik, lahabita, sungguh gugur, hancur, anhum, dari mereka, ma kanu ya'malun, apa saja yang dahulu mereka mengamalkannya." Jadi Allah menegaskan di sini, siapapun, meskipun para nabi-nabi yang dipilih oleh Allah, andaikan para nabi itu melakukan syirik, maka amalannya hancur, sehingga amalannya orang musyrik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nabi misalnya selama 50 tahun berdakwah diridhai oleh Allah, tapi 1 bulan sebelum mati dia syirik. 50 tahun dakwah hancur, tidak ada nilainya. Andai ada nabi seperti itu, tapi nggak ada. Maka di sini Allah tegaskan, walau asyraku, kalau mereka, para nabi-nabi yang disebutkan tadi, kalau mereka syirik, sungguh akan hancur amal mereka semua. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu yang disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kamu syirik maka sungguh betul-betul akan hancur amalmu, wala takunanna minal khasirin, sungguh betul-betul engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian ayat 89 Allah mengatakan, ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang atainahum, telah kami berikan kepada mereka, alkitab, kitab, wal hukma, dan hukum. Maksudnya hukum adalah pemahaman terhadap agama, wan nubu'ah, dan kenabian. Fa iyakfur biha, apabila mereka mengkufuri terhadapnya, haulai, mereka para nabi tadi, faqad wakkalna, maka sungguh kami akan pasrahkan biha, kenabian tersebut, qauman, kepada suatu kaum yang lain, laisu biha bikafirin, yang mereka tidak kafir terhadapnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi para nabi-nabi ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selain diberi kenabian, mereka juga diberi alkitab, kitab. Misalnya kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka juga diberi hukum, pemahaman agama. Jadi kalau kita paham agama, itu kita sudah ada kemiripan dengan para nabi. Karena itu marilah kita memahami agama, berusaha pahami agama. Gimana cara memahami agama? Pelajarilah kalam-kalam Allah dalam Al-Quran, pelajarilah sabda-sabda Nabi dalam kitab-kitab hadis.
Maka kalau kita mempelajari Quran dan Sunnah, kita akan diberi oleh Allah al-hukma, pemahaman terhadap agama. Maka berarti kita sudah menyerupai para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi-nabi tersebut. Kemudian di sini Allah menegaskan, kalau mereka mengkufurinya, kami akan pasrahkan kepada yang tidak kafir. Jadi Allah mengancam ini, orang dikasih nikmat oleh Allah tidak mensyukuri malah mengkufuri, nikmatnya akan dicabut oleh Allah, akan dipindah kepada orang lain. Orang kaya suka sedekah, tapi setelah itu pelit tidak mau sedekah. Ini kekayaan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kamu dibikin kaya ini supaya sedekah, kok malah tidak mau sedekah lagi, gimana? Dulu-dulu sedekah kamu, tapi sekarang tidak mau, kenapa kamu? Nah, akan dicabut oleh Allah, pindahkan kepada orang lain yang mau sedekah. Makna seperti ini kita temukan dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, Inna lillahi ta'ala aqwaman, Allah memiliki kaum-kaum, yakhtassuhum bin ni'am, Allah berikan kepada mereka khusus, diberikan kenikmatan-kenikmatan, lima nafi'il ibad, untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Wa yuqirruha fihim, Allah tetap berikan nikmat tadi pada mereka, ma badzaluha, selama mereka mau memberikan nikmat tadi, membagikan nikmat tadi. Fa idza mana'uha, kalau mereka sudah tidak mau memberikan nikmat itu lagi, tidak mau membagi-bagikan lagi, naza'aha minhum, Allah akan cabut kenikmatan itu dari mereka, fahawwalaha ila ghairihim, akan Allah pindah kepada orang-orang yang lain. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya adalah hadis hasan. Dan nikmatnya tidak hanya kekayaan saja ya. Kekayaan itu nikmat, jabatan itu juga nikmat, ilmu itu juga nikmat. Maka orang yang sudah terlanjur berilmu seperti saya, terlanjur ini, terlanjur mengajar begini, nggak boleh berhenti. Kalau saya berhenti mengajar, ilmu akan dicabut oleh Allah, sehingga saya membaca Quran nggak paham lagi sudah. Kenapa? Karena saya tidak mensyukuri nikmat ilmu untuk disampaikan kepada yang lain. Jadi ya sudah, panjenengan terlanjur kaya, lanjutkan kaya terus, tapi sedekahnya dilanjutkan, supaya kayanya nggak dicabut oleh Allah. Demikian juga yang sudah terlanjur mengajar, terlanjur berilmu, jangan ditinggalkan mengajar, jangan ditinggalkan berilmu. Sudah, itu yang dipilihkan oleh Allah untuk Anda, lanjutkan terus. Kalau tidak mau, ya sudah, nanti akan dicabut oleh Allah, diganti orang yang lain yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari ayat ini. Fa iyyakfur biha haula, kalau mereka kufuri nikmat tadi, Allah akan berikan kepada orang-orang yang tidak kufur. Ayat 90, ayat terakhir, Allah mengatakan, ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang hadallah, Allah berikan hidayah. Fabihudahum, maka dengan hidayah mereka, iqtadih, ikutilah. Iqtadih, ini haknya tidak diartikan. Kenapa? Karena ini hanya tambahan atau hak sakat ya. Fabihudahum, maka dengan petunjuk mereka, iqtadih, ikutilah. Qul, katakanlah, la as'alukum, aku tidak minta kepada kalian, alaihi, atas dakwah Al-Quran ini, ajra, akan upah. In huwa, tidaklah Al-Quran itu, illa dzikra, kecuali peringatan, lil alamin, untuk seluruh alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah sebutkan nama-nama para nabi tadi, lalu Nabi Muhammad diberi pesan oleh Allah, hei Nabi Muhammad, dengan petunjuk para nabi-nabi yang sudah disebutkan tadi, kamu ikutilah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad, tapi berlaku juga untuk kita sebagai umat beliau. Kenapa? Karena perintah kepada nabi itu berlaku juga untuk orang-orang di bawahnya. Karena kaidahnya mengatakan begini, at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u, pengikut itu, tabi'un, mengikuti. Kita pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh sesuatu, nah kita ngikut perintah tadi. Termasuk kita disuruh juga untuk mengikuti petunjuk para nabi tadi. Nah, maka para ulama berdasarkan ayat ini coba diperhatikan. Para ulama cerdasnya bukan main, Masya Allah. Saya itu kadang-kadang geleng-geleng kepala, ulama kok cerdasnya bukan main. Para ulama berdasarkan ayat ini, mereka mengatakan hendaklah umat Islam itu menjaga jenggotnya. Kenapa?
Karena kita disuruh mengikuti petunjuk para nabi. Nah, para nabi salah satu yang disebutkan tadi siapa coba? Siapa yang berjenggot di antara para nabi itu? Siapa, Pak? Nah, tadi ada nabi namanya Nabi Musa wa Harun. Nabi Harun. Nabi Harun berjenggot tidak? Berjenggot. Taunya dari mana? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi." Nabi Musa memegang kepala saudaranya yaitu Nabi Harun, menariknya kepadanya. Dalam kitab tafsir disebutkan tangannya memegang rambut kepala dan memegang jenggotnya ini. Jadi Nabi Musa pulang ke rumah melihat orang-orang menyembah berhala. Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, "Piye Thomas? Tak tinggal supaya kamu jaga supaya mereka nyembah Allah malah nyembah pedet." Nah, ditarik ini rambutnya sama ininya, Pak, jenggotnya ini. Piye Mas? Nah, Nabi Harun alaihissalatu wassalam meskipun masnya Nabi Musa nggak berani apa-apa sama Nabi Musa. Maka dia diam saja. Kemudian dia mengatakan, "Wahai anaknya ibuku." Maksudnya kamu itu saudara saya. "Wahai anaknya ibuku, sesungguhnya kaum itu yang nyembah berhala itu, mereka sudah melemahkan saya. Bahkan mereka itu nyaris bunuh saya. Maka kamu jangan seperti ini. Kalau kamu jambai saya, itu kaum-kaum yang kafir itu malah lebih senang lagi mereka." Nah, kapok Harun dimarahi oleh Musa. Mestinya mereka yang dimarahi, jangan saya. Mereka sudah saya nahi mungkari, tapi mereka masih nekat. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan, berarti Nabi Harun itu jenggotnya panjang. Karena kalau jenggotnya tidak panjang, nggak bisa ditarik-tarik, Pak. Ya juruhu bisa ditarik itu berarti panjang. Atau sekolahnya bisa ditarik, gitu. Oh, ucul nih. Nah, Nabi Harun bisa ditarik, nih berarti panjang. Nah, maka para ulama mengatakan, fa bihudahu muqtadi. Dengan petunjuknya para nabi ikutilah. Berarti apa? Biarkanlah jenggot Anda panjang. Lah kok jenggotmu ora dawa? Lah ini jenggote wong Jawa ngeten iki, Pak. Kalau jane pun niat dawa, tapi entene semeten iki nggih sampun. Tapi saya sudah niat nih, mudah-mudahan panjang ya. Karena jenggot yang panjang ini termasuk apa? Hiasan yang bagus untuk para laki-laki. Sebagaimana perempuan perlu hiasan emas dan sebagainya, maka kita laki-laki hiasannya adalah jenggot yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan, "Katakanlah wahai Nabi Muhammad, saya tidak minta kepada kalian upah untuk mengajarkan Al-Quran ini. Maka seyogianya orang mengajarkan ilmu itu dalam rangka untuk melakukan kewajiban, bukan dalam rangka untuk mencari uang." Ada seseorang bertanya kepada saya diminta khutbah Jumat, tapi ketika pulang kemudian dikasih amplop, gimana ini? Boleh nggak menerima? Maka saya katakan, kalau Anda dikasih amplop tapi tidak mengharapkan sama sekali, terimalah. Tapi kalau khutbah Jumat mengharapkan, muga-muga amplopnya kandel. Nah, ini kok elek katanya. Ketika selesai khutbah Jumat, kemudian dikasih amplop cilik tipis, kemudian apa namanya? Wajahnya cemberut. Nah, ini khutbahnya mungkin nggak diterima oleh Allah itu. Nah, khutbah itu semestinya bukan dalam rangka untuk apa? Mencari uang sama sekali. Bahkan di masa Nabi nggak ada khutbah pakai amplop, nggak ada. Nah, tapi apakah khutbah kemudian diundang khutbah kemudian diamplopi, apakah haram? Enggak haram. Orang-orang mengatakan, "Pak, ini ganti nih bensin." Padahal bensinnya nggak benar sampai semoten. Tapi ya seperti itu nggak ada masalah. Saya punya guru saya punya guru. Gurunya guru saya ini, ketika mengajar seperti saya ini, kalau sudah mengajar biasanya dikasih orang yang mengundangnya, maka dia akan mendengarkan apa ucapan yang mengundangnya tadi. Kalau yang mengundangnya tadi mengatakan, "Niki Pak Kiai kagem sabun," nah, dia semua uang yang diterima tadi akan dibelikan sabun total. Kenapa? Pesennya mau nggo sabun. Jadi misalnya dikasih 100.000 tuh kok sabun kabeh. Nah, kalau orangnya mengatakan, "Nih Pak Kiai nggih nyate," nah, besok nyate beliau. Nyate semuanya. Jadi misalnya 100.000 kabeh tuh kok sate. Ra mungkin entek, ra mungkin. Bagi-bagi untuk tetangga. Sabun juga begitu, dia beli sabun kola, habis itu bagi-bagi tetangga. Ini Pak Yai tinggi beras, nah, semuanya untuk beras.
Nih tinggi bensin, semuanya untuk bensin. Nah seperti itu boleh, tapi tidak harus begitu, karena orang Jawa mengatakan niku untuk bensin, niku untuk beras, itu hanya sekedar apa istilahnya itu? Basa-basi, bukan betul-betul harus begitu, bukan. Dan itu memang haknya Pak Kiai, tidak berhak kita mengatur-ngatur dia mau pakai apa, terserah, silahkan. Nah sekarang apa dalil saya mengatakan Anda khutbah Jumat selesai itu dikasih amplop boleh menerima selama tidak mengharapkan? Apa dalilnya? Ini saya tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'aka min hadzal mali syai'un." Apabila datang kepada engkau dari harta ini sesuatu, harta dunia ini, wa anta ghairu mustasyrif, sementara kamu tidak mengharap-harapkan, wala sa'il, kamu juga tidak meminta, fakhudhu, maka ambillah. Ambil maksudnya terima. Wa mala, adapun yang tidak seperti itu, fala tutbi'hu nafsak, maka jangan turuti nafsu kamu. Hadis riwayat Bukhari sahih. Karena itu salah satu pesan dari guru-guru kami adalah seorang ustadz itu hendaklah punya usaha, sehingga dari usaha tadi dia punya hasil, sehingga ketika dia mengajar sama sekali tidak mengharapkan dan tidak meminta. Habis ngajar kalau nggak dikasih apa-apa maka nunggoni terus. Aku mungkin lungo sebelum tak kayak apa-apa. Nah, seperti ini nggak pantas. Mengajar ilmu agama hendaklah dalam hati dirasakan bahwa ini kewajiban. Seperti orang kaya diberi kekayaan oleh Allah, dia membagi-bagi hartanya, dirasakan ini kewajiban saya. Karena Allah titipkan duit kepada saya, sementara sekitar orang miskin, ini kewajiban saya. Maka kalau orang melakukan sesuatu berdasarkan perasaan kewajiban ini, insya Allah dia akan bisa menjaga keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir sebagai penutup, Allah mengatakan di sini bahwa Al-Quran adalah peringatan untuk seluruh alam. Maka Quran ini tidak hanya untuk orang-orang muslim, tapi Quran juga untuk orang-orang kafir. Kalau mereka menginginkan kejayaan, mereka harus mengikuti ajaran agama Islam ini. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.